faktorial per Sn plus 1. Nah, N-nya itu berapa? N-nya itu berapa order yang dalam persamaan tersebut tuh berapa, kayak T kuadrat kan berarti ordernya 2 gitu kan. Apa ya? Tuh, oke. Nah, berarti lapasnya itu sama dengan lapas pada F P itu sama dengan ordernya ini kan 2, berarti 2 faktorial. Oke, 2 faktorial per S kuadrat. Agak apa sih ini laptop gue? S kuadrat plus 1 tambah. Nah, duanya ini bisa dikeluarin juga, jadinya 2 1 per S kuadrat plus 1 terus 1 per S. Nah, setelah itu oh ya, ini kan T kuadrat. Di bawahnya lagi jadinya 1 S 1 tambah 1 tambah 1. Oh ya, sorry. Harusnya ini pangkat ya. Sorry. Sabar. S2 tambah 1 tambah 2 nah per S. Itu kan yang di atasnya ya. Kita belum operasi hitung yang di bawah. Nah, kalau di bawah berarti 1 per S plus 1 plus 1 ditambah 2. Maka selanjutnya itu 2 S pangkat 3 tambah 2 1 per S kuadrat ditambah 1 per S per 1 S kuadrat lagi ditambah, oh ya, kan 2 kan bisa kita ubah jadi 2 S kuadrat per S kuadrat. 2 menyamai bagian yang bawah 1 per S kuadratnya itu. Nah, setelah itu hasil akhirnya itu senilai nya 1 per 2 S kuadrat plus 1 buka kurung S tambah 2 ditambah 2S. Oke, di ini ya lapasnya. Di sini ada yang merasa kebingungan nggak? Ada yang merasa bingung? Yang buat bagian A, 1A. Pel, mau nanya dong. Apa? Itu yang 2 di penyebut, itu pas di Laplacein kenapa tetap 2 ya? Kenapa nggak ikut Laplace itu? Karena kan 2-nya itu kan konstanta ya, jadi dikeluarin aja gitu. Gitu sih. Udah terjawab belum, Dava Farel? Halo? Sebentar.
Ini kalau yang ini kan Bang. Yang bisa di ini. penyebut Pal, maksudnya itu kan T plus 2 tuh. Iya. Yang mana? Itu kan yang penyebut itu kan T plus 2. Terus dilapesin kan. Jadinya 1 per S kuadrat plus 2. 1 per S kuadrat plus 2. Yang ini ya? Yang di bawah ini ya? Ya bukan. Yang 1 per S kuadrat tambah 2 S kuadrat per S kuadrat itu gimana? Iya enggak. Itu kan 2-nya jadi tetap stay 2 kan. Wait, gue jabarin lagi deh biar enak. 2S pangkat 3 tambah 2S kuadrat tambah S lagi kayak gini. Jadi ini ya 2S kuadrat tambah 1 per S kuadrat ya. Nah, udah, sorry. S kuadratnya di atas. S kuadrat per 2S kuadrat plus 1. Nah, S kuadratnya 1 per S kuadrat di sini kan bisa kita pindahin gitu ya, dipecah lagi. Jadinya 2, jangan dulu deh. Jadi 1 per S kuadrat. Kurang lagi. S kuadrat. 2S kuadrat 1. Plus 1. Jadinya yang ini dikeluarin 1 per S kuadratnya jadi 2 per S tambah 2 per S. Nah, ini kan bisa sama-sama coret ya. Ya kan? Jadi hasil akhirnya yang ini jadi 1, jadi hasilnya ini. Apakah sudah terjawab? Ada yang masih bingung lagi nggak? Kayaknya nggak ada ya. Oke, gue lanjut yang 1B ya. 1B itu diminta ubah Laplace dari S per 2 S plus 2 kali S kuadrat plus 1 ya. Kayak gini. Jadi ini deh. Oke. Kalau setelah itu, sorry. Nah, Laplace dari S per 2 S plus 2 S kuadrat ke 1 itu sama dengan A. Oh ya, gue mau kasih tahu aja kalau misalkan di dalam soalnya nanti bisa kayak S pangkat 3, S pangkat 2. Kalau S pangkat 2 tuh, ingat aja kalau S pangkat 2 tuh BS plus C gitu. Nah, kalau misalkan nanti soal dikasih tahu S pangkat 3 atau plus 2 gitu kan, S plus 3 plus 2, nanti di sini itu keterangannya berarti BS kuadrat CS
plus D gitu. Nah, kembali ke dalam soal lagi, A per 2S plus 2, karena S-nya nggak ada pangkat, jadi kita pakainya yang di atasnya A. Sedangkan kalau misalkan S kuadrat, itu yang atasnya BS plus C per S kuadrat plus 1. Nah, setelah itu kita kali ini udah harus samain penjemputnya. Jadi S sama dengan A dikali S kuadrat plus 1 tambah BSC dikali dengan 2S ditambah 4. 2S tambah 4-nya itu gue langsung dikalin aja nih. 2S tambah 2, 2 kali S, 2 kali 2 gitu. Nah, setelah itu kita kali pelangi, jadinya dapatnya AS kuadrat tambah A tambah 2BS kuadrat ditambah 4BS ditambah 2CS tambah 4C. Nah, oh ya, kan di seberangnya itu kan dia kan awalnya kan S ya. Sedangkan yang kita punya ada AS kuadrat, belakangnya ada yang S kuadrat, ada yang belakangnya S, sama nggak ada yang belakangnya S. Nah, yang nggak ada belakangnya, yang belakangnya S kuadrat, sedangkan di seberangnya cuma ada S, kita bisa simpulin berarti AS kuadrat tambah 2BS kuadrat itu sama dengan 0. Karena dia nggak ada yang sama gitu yang di seberangnya. Nah, nolnya, wait. Nah, setelah itu kita bisa dapat juga persamaan A tambah 2B itu sama dengan 0. Nah, ini yang samaan sama. Nah, yang kedua itu ada yang 2 4DS ditambah 2CS dengan S. Nah, kita boleh coret S-nya kedua ruas, jadinya 4B tambah 2C dengan 1. Nah, selanjutnya ketiga dapat ada lagi persamaan A tambah 4C sama dengan 0 juga. Karena yang di seberang itu hanya yang variabel S-nya aja. Nah, setelah itu kita yang dari sini dulu deh. Kita bisa dapat A itu sama dengan minus 4C. Nah, setelah itu kita masuk lagi ke sini. Dari A itu sama dengan minus 2B. Setelah itu A-nya itu kan tadi yang kita dapat itu minus 4C. Minus 4C sama dengan minus 2B.
kita harus cari B-nya itu berapa. Berarti B-nya itu sama dengan 2C. Nah, kita dapat nih B-nya sama dengan 2C. Kita masuk lagi ke ini. Kita substitusiin nilai B-nya itu berapa. Di sana 4 dikali 2C ditambah 2C dengan 1. Nah, di sini bisa dapat 10C sama dengan 1. C-nya itu sama dengan per 10. Nah, di sini kita bisa dapat juga B-nya itu sama dengan 1/5. Ini juga kita bisa dapat A-nya itu minus 4 dikali C-nya berapa tadi? Per 10. Jadi A-nya itu dengan minus 2/5. Nah, kita kan udah dapat nih nilai B, B, C, sama A-nya ya. Kita substitusiin lagi ke bentuk semulanya yang ini. Jadi A-nya itu tadi berapa? Minus 2/5 dikali tengah lapas dari 1 per S plus 2 tambah B-nya itu tadi hasilnya per 5 S ditambah C-nya itu per 10 per S kuadrat plus 1. Nah, kan ini seperlimanya ini kita bisa keluarin lagi kan. Jadinya keluarin. Wait, bentar. Oke, bisa coba deh. 1. Nah, lo mau keluarin yang ini dulu. Kita operasi hitung, jadinya 1/5 di S dari apa ya? Oh, tadi 2. Berarti ini tengah per S kuadrat plus 1. Nah, setelah itu oh salah, wait. Salah. Yang itu bukan. Bentar deh, kayaknya gue keliru deh. Bentar ya guys. Bentar. Pel, kayaknya yang A itu harusnya bin 4/5 deh. Iya, itu dia. Jadi C-nya juga berubah apa B-nya? Yaudah. Iya deh.
Wait, B-nya kita kan dapat AS kuadrat plus 2B. 2B itu min 4C sama dengan min 2B. B-nya itu 2C. Nah, setelah itu 4B tambah 2CS dengan S 4 min B sama CS. Bentar dah. 2/5 dengan sin ini 10. Benar. 10/5 minus 4/5. A-nya minus 4/5 ya. Wait, bentar. Oh, kayaknya di benar gue dah. Kayaknya di diktat kayaknya salah deh. Gue nggak tahu deh. Karena kalau di diktat kan dia langsung ini kan ya. 2B tambah C sama dengan 1. Jadi dia bikinnya dibagi 2 kan ya. Harusnya itu nggak bisa nggak sih? Ini setengah. Kalau misalkan kayak gitu, jadi nantinya ini kayak gini. Kalau misalkan kayak gitu. Ya. Maksudnya misalkan dibagi 2 semua. 2B tambah C dengan setengah. Nah, B-nya itu kan tadi kan 2C ya, berarti 4C kan. 4C, 4C ditambah C sama dengan setengah. Nah, benar. 5C-nya itu 10. C-nya itu 5C setengah. C-nya itu 10. Itu kok benar. Dan di sininya sih yang gua masih bingung gimana caranya. Oke, selesai dulu. B-nya tadi Lanjut kan aja dulu pakai cara lu, Pel. oke. Lanjut aja, berarti B itu 1 S ditambah 10 ya. 10 per 10 per S kuadrat tambah 1. Nah, ini 1/5 itu jadi gini. Oh, ini deh. Kita keluarin 1/10 per 10 S 2S ditambah 1 per S kuadrat plus 1. Nah, ini dilapas lagi nih di sininya. Nah, kita bikin lagi Laplace-nya dibagi lagi ya kalau nggak salah.
bagi lagi jadi Laplace buat S per S kuadrat ke 1 ditambah Laplace dari 1 per S kuadrat. Jadi kayak gini guys. Nah, itu kayaknya di diktat kayaknya itu salah ya. Yang benernya itu kayak gini. Jadinya ini bisa kita coret ya. Jadi min 1/5. Nah, bentuk Laplace yang ini jadinya Apa? per 10. Belajar. Per 10 jadi 2. Kartu pintu lagi. Laplace dari S per S kuadrat plus 1 itu jadinya cos T ditambah Laplace dari 1 per S kuadrat plus 1 itu sama dengan sin T ya. Oke, pas setelah kayak gini digabungin nih jadinya minus 1/5 Laplace dari 1 per S plus 2 itu sama dengan E min 2T ditambah Laplace dari sini 1 per X10. Ini kurang lagi deh. Per 10 2 cos T tambah sin T. Nah, ini juga bisa digabungin lagi jadinya 1/10 per buka kurung pangkat min 2T per 2. Iya. Ini per 10. Oh enggak. Sorry. Jadi 2 pangkat min 2T tambah 2 cos T tambah sin T. Ini ya. Di sini ada yang kebingungan nggak? Atau penjelasan gue ituan terlalu cepat? Ada yang kebingungan nomor 1B? Jadinya tuh kalau misal apa? Sorry. Tadi itu yang apa 2S plus 1 per S kuadrat plus 1 tuh dicari ulang gitu ya? Yang Kayak dipisah dulu gitu ya? iya dipisah dulu. Jadi yang oke. tersendiri gitu loh. 2S-nya tersendiri plus 1-nya tersendiri. Biar kayak lebih gampang aja nanti buat dijadiin Laplace. Nah, 2S-nya itu kenapa gue kelarin? 2-nya itu gue kelarin karena dia kan konstanta ya. Jadi nggak apa-apa kalau konstanta dikeluarin gitu. Oke, paham. Thank you. Oke. Ada yang merasa kebingungan lagi nggak? Nggak ada? Oke. Gue lanjut.
nomor 2 ya. Oke. Nomor 2 tuh misalnya yang ini ya. Ini tuh. Nah, diberikan semua rangkaian RL dengan sakurai ditutup. Nah, pertama-tama itu diberikan VT-nya itu sama dengan 2 sinte ya. T-nya itu sama dengan 2 sinte. Nah, setelah itu 2 sintenya itu kita laplasin. Laplace dari sintenya itu berapa? Laplace, bukan inverse Laplace deh. Laplace dari sintenya itu berapa? Dari sifat yang ini guys. Yang ini. Yang ini. Sorry. Nah, kita dapat kita bisa dapat dari Laplace dari sinte itu benernya di inverse, sorry. 2 1 S kuadrat plus 1. Nah, berarti kan arah arusnya berarti kan ke sini itu ya berarti ya. Ini arah arus I-nya berarti ke sini, ini. Gitu kan. Nah, berarti persamaannya VT sama dengan R I terhadap T ditambah L I terhadap T juga. Nah, VT itu sama dengan RI T tambah L DI per DT. Nah, kita bisa dapat juga persamaan IS nilai RI S tambah L S IS. Nah, kita bisa gabungin IS-nya dijadi satu, jadinya PS R ditambah LS turun jadi IS. Maka kita bisa dapat IS-nya
sama dengan IS per R tambah LS. Nah, kita bisa fungsi Laplace dari si T-nya itu kita masukin jadi 2 1 per S kuadrat tambah 1. Oh ya, kenapa di sini yang dari L jadi LS itu karena kalau induktor kalau dilaplasin itu jadinya SL atau bisa juga LS gitu. Nah, di sini bikinnya LS. Kalau misalkan resistor dilaplasin jadinya ya R aja gitu. Nah, kembali lagi ke soal, berarti 2 dikali 1 per S kuadrat tambah 1. Di sini dapat resistornya itu sama dengan 4 dengan induktornya dengan 2. Berarti 4 ditambah 2S. Nah, setelah itu kita sederhanakan lagi nih. Jadinya 1 gue lo help. Nah, 1 tutup kurung S kuadrat plus 1 kurung S plus 2. Nah, ini udah termasuk fungsi dari IS-nya. Nah, setelah itu sama juga kayak nomor 1B, kita cari fungsi Laplace-nya. Jadi ini 1 S kuadrat 1 ditambah nah A S plus 2 ditambah BS per S kuadrat tambah 1. Oh ya, BS tambah C, sorry. Kenapa BS tambah C? Karena orde pada S kuadrat plus 1 itu orde-nya 2. Kalau orde-nya 2 itu di atasnya kita bikin BS plus C. Kalau misalkan orde-nya 3 itu berarti BS kuadrat, B kuadrat S BS kuadrat ditambah CS ditambah D. Kita lanjut. Kita kaliin ya berarti. Jadi 1 A S kuadrat plus 1 tambah BS plus C S plus 2. Kita bisa dapat A S kuadrat tambah A tambah BS kuadrat tambah 2BS tambah CS tambah 2C. Nah, ke variabel S kuadrat di ruas kiri kan nggak ada ya, berarti kita bisa simpulin yang pertama itu AS kuadrat ditambah BS kuadrat sama dengan
0. Nah, berarti A ditambah B itu senilai 0. Selanjutnya, nomor 2. Berarti 2BS ditambah CS dengan 0 juga. Karena di rules kiri itu variabelnya nggak ada yang S, cuma konstanta aja. Nah, kita bisa dapat persamaan kedua senilai 2B tambah C sama dengan 0. Nah, kita dapat lagi persamaan ketiga itu A tambah B, A tambah 2C sama dengan 1. Nah, pertama-tama ini kita bisa jadiin A sama dengan minus B. Dan ini juga bisa dijadiin C sama dengan minus 2B. Nah, atau nggak ini aja deh. Ini aja. B sama dengan minus setengah C deh. Biar gampang. Nah, A-nya tersendiri ini jadinya setengah C. Karena minus dikali minus setengah C. Jadinya A sama dengan setengah C. Nah, A-nya itu udah kita dapat, kita substitusiin ke persamaan ketiga, berarti setengah C ditambah 2C sama dengan 1. Berarti kalau dijumlahin jadi 5/2C sama dengan 1, jadi C sama dengan 2/5. Nah, setelah itu kita dapat lagi untuk yang B itu sama dengan minus 1/5. Tampilkan lagi. Minus 1/5. Karena minus setengah dikali 2/5 jadinya minus setengah, minus 1/5. Nah, yang A kita dapat minus 1/5. Nah, setelah itu kita masukin lagi dan bentuk samaan Laplace dengan A, B, C yang kita udah ketemuin. Jadinya A-nya itu 1/5 Laplace dari 1/S plus 2 ditambah dengan B-nya itu senilai minus 1/5, berarti minus 1/5 S ditambah C-nya itu 2/5. Per S kuadrat plus 1. Ini kita sederhanakan. Jadi 1/5-nya kita keluarin, jadi minus 1/5-nya kita keluarin, kita jadi S minus 2 per S kuadrat plus 1. Nah, kita bisa gambarin lagi di sini. Minus 1/5 buka kurung Laplace dari kuat lagi kurung Laplace dari S kuadrat tambah 1 dikurang 2. Oh ya, karena ini kurang 2 ya,
karena konstanta, gue mau di sini gue keluarin konstantanya jadi minus 2 Laplace inverse Laplace buka kurung 1 per S kuadrat plus 1. Bisa dapat sini minus 1/5 kali cos T minus 2 Laplace dari 1 per S kuadrat plus 1 itu sama dengan 2 sin T. Sin T. Kita dapat, kita gabungin. Jadi 5 per 5 Laplace dari 1 per S plus 2 berarti T pangkat minus 2T. Kayak di sini 1/5-nya bisa kita keluarin, jadinya 1/5 dikali pangkat min 2T dikurang cos T ditambah 2 sin T. Nah, ini kan berarti Laplace dari hasil akhir dari Laplace dari I sama dengan T. Nah, pertanyaan kita harus tahu pada saat T sama dengan 0, I-nya senilai berapa lagi kan, berarti kita substitusin aja per 5 pangkat min 2 kali 0 berarti kan pangkat 0 ya, pangkat 0 berarti 1. Berarti 1. Nah, cos 0 berarti kan sama dengan 1 kan. Nah, 2 dikali sin 0 berarti kan 2 dikali 0 kan, berarti 0. Nah, berarti I2-nya itu senilai 1/5 dikali 0. Jadi hasilnya 0. Oke. Ini ada yang kebingungan nggak? Buat nomor 2. Rasa kebingungan? Itu saya masih bingung yang apa itu? Yang R sama L masih C-nya. Harus diapain sebelum dilapasin? Yang mana tuh, Van? Yang bagian mana? Yang paling awal tuh. Kenapa Yang R-nya tetap 4, terus kenapa L-nya 2S gitu? Kalau C gimana? kalau C itu kalau nggak salah dia Laplace-nya itu 1. Kalau C kan kapasitor ya. Ya, Kapasitor itu Laplace-nya itu 1 per LC. Ini yang setelah dilapasin itu loh, RL-nya. berarti Kalau misalkan nanti dapat nilainya nih, L-nya 4 berarti, sorry. Kok LC sih? Sorry. CS, sorry. Ini CS. Nah, kalau misalkan nanti diberitahu di soal C-nya itu kapasitornya senilai 4. Berarti 1 per 4 S. Kalau misalkan dilapasin kapasitornya gitu. Apakah sudah terjawab? itu negatif. Apa? Itu negatif ya, min 1 per CS. Nah, ini kepotongnya, ini kepotong. Sorry. Gitu. Apakah sudah terjawab? Oke. Aman ya? Ngerti. Ya. Oke.
Yang lain Ya, gimana? Daniel. Ya, Tadi tuh yang A plus 2C sama dengan 1 itu gue masih bingung dah. Kenapa sama dengan 1? A plus 2C. Yang pas kelompokan sesuai dengan variabel S. Oh, yang ini. Iya, yang 3. Nah, kan di sini gue bikin A sama dengan min B. Nah, eh 2B tambah C itu kan bisa kita dapat C sama dengan min 2B. Nah, eh kita masukin ke dalam mana ya? Nah, oh ya, ini gue kayaknya mendingan kita sendiriin aja kali ya B-nya. Jadinya yang kedua itu harusnya B sama dengan minus setengah C gitu. Ngerti nggak? Kan awalnya 2B sama dengan minus C, ya kan? Berarti Oke. B-nya dengan sekian gitu. Apakah sudah terjawab? Ada yang kebingungan lagi? Yang tadi itu sama dengan 1, kenapa ya? Yang ketiga, yang A plus 2C. A plus 2C. Oh, karena di sininya nih, kan dia kan konstanta ya, nggak ada variabel S. Nih, Iya. A tambah 2C. Jadi, kita sama dengan 1. Nah, kalau yang sebelumnya kan di sebelah ruasnya kan S-nya ya. Nah, berarti Iya. kalau misalkan S itu lu gabungin S sama S. S kuadrat sama S kuadrat gitu. Misalkan gua ada kayak suatu waktu kita kelompokin misalkan nih 2S dengan perkaliannya itu jumlah persamaannya itu yang ini. Berarti kan 2S sama dengan 2BS ditambah CS kan. Nah, masing-masing kan S-nya kan ada nih ke tiap ruasnya kan. Iya. Nah, berarti kita bisa saling coret-coret kan. Sedangkan kalau misalkan nanti di soalnya cuma dikasih taunya itu dalam bentuk konstanta, berarti nanti lu kelompokinnya konstanta. Sedangkan kalau misalkan ya variabel S-nya itu kalau dikasih taunya konstanta, tetapi persamaannya itu nanti buat variabel S, itu bikin aja persamaan sama dengan 0 karena waktu beli persamaannya nggak ada variabel S-nya gitu. Kalau misalkan ada variabel S-nya, lu masukin aja 2S gitu. Begitu juga nanti kalau misalkan S kuadrat. Oke, oke. Thank you. Ya, sudah terjawab ya berarti ya. Mana? Setelah itu, guys, sumpah. Lu mau turun-turunin dulu nih. Ini kesini. Astagfirullah. Baik banget. Ini. Ini. Sekarang kita ke nomor 3 ya. Nomor 3 itu sama apa? Oh, ini. Yang terakhir. Nah, ini buat nomor 3A. Aduh. Pertamanya itu X kuadrat, X, Y aksen, dikurang Y
dengan x kuadrat dan y per x, gitu kan. Nah, kita kalau misalkan diberitahu persamaan ini kan familiar banget ya. Kalau misalkan kita tahu ini persamaannya, kalau misalkan kita jabarin itu dy per dx, formulanya awalnya tuh dy per dx ditambah px dengan variabel y dengan x. Nah, kan di sini itu ada variabel x-nya ya. Berarti kita bagi dulu semuanya jadi dibagi per x biar terbentuk formula awal ini. Jadinya dy per dx dikurang y per x sama dengan x dan y per x kan. Nah, setelah itu kita ini kan udah termasuk bentuk formula yang ini ya kan. Berarti kita bisa tahu nilai px-nya tuh itu sama dengan px sih, sorry. Px itu dengan minus per x kan. Nah, berarti kalau qx-nya itu dengan x tan y per x kan. Nah, untuk persamaan yang di atas ini kita harus cari tahu nilai if-nya berapa. Nah, if-nya sendiri itu mempunyai rumus. Rumusnya if sama dengan integral e pangkat integral dari px terhadap df. Tuh, sebenarnya ada dua. Ada integral e pangkat integral px terhadap dx, ada e pangkat integral py terhadap dy gitu. Tapi karena di dalam soalnya itu px-nya dengan variabel x, berarti kita integral terhadap dx. Nah, berarti e di sini minus integral dari super x terhadap dx. Nah, integral dari super x itu kan min ya. Min x, ya kan? Nah, ini gue mau ngasih tau lagi, kalau gue kasih sifat-sifatnya, kalau A dan B itu bisa kita ubah jadi ln B pangkat A. Nah, kalau misalkan nanti E pangkat ln B pangkat A itu kita bisa ubah jadi B pangkat A gitu. Nah, ini kan min ln x ya. Min ln x berarti kan jadinya kan minus super x kan. Nah, di sini E-nya itu sama lainnya jadi langsung dihapus gitu, langsung menghilang. Jadi nilai if-nya kita bisa dapat itu sama dengan minus per x. Gitu. Nah, setelah kita mendapatkan nilai if-nya, kita bisa dapat bentar. Min ln x. Ini bukan minus per x nih. Sorry. Ya kan itu ya. Ya benar. Nah, setelah kita dapat nilai if-nya, kita masuk ke dalam rumus ini y sama dengan integral dari if qx dx per if
Kita masukin aja nih, substitusin aja. Berarti integral dari super X dikali Qx-nya itu tadi sama dengan X tan Y per X kali dx. Di sini hasil akhirnya tuh ini bisa kita coret X terhadap X, berarti hasil akhirnya itu integral dari tan Y per X dx. Buat nomor 3A ini kayak gini guys hasilnya. Ada yang bingung nggak? Nggak ada ya? Oke, gue lanjut ke 3B ya. 3B. Nah, 3B kan diberikan persamaan Y turunan kedua kurang 6 Y yang pertama ditambah 9Y dengan 0. Nah, kalau misalkan nanti dari persamaannya itu sama dengan 0, berarti persamaan tersebut itu homogen. Homogen itu karena sama tersebut sama dengan 0. Sedangkan kalau yang non homogen itu persamaan tersebut sama dengan bisa jadi kayak sin X, cos X, X angkat sekian gitu. Non homogen. Nah, aku kasih silang aja ya. Setelah itu kita kasih itu nih, jadinya kayak dalam bentuk persamaan aja dari M kuadrat min 6M ditambah 9. Nah, berarti nilai M-nya itu sama dengan 3 kan. M1 sama dengan 3 dan M2 ya kan. Nah, setelah itu berarti YCF ya sama dengan A E 3X. Nah, gue gini nih deh. AE sama dengan M1 X. Nah, selanjutnya di saat Y sama dengan 0 sama dengan 2 berarti YCF-nya berapa? Jadi 2 sama dengan A E M1-nya itu 3 dengan X itu nilai 0 berarti nilai A-nya itu sama dengan 2. Nah, kalau misalkan nanti diturunin lagi turunan dari Y 0 sama dengan 8 itu berapa? Berarti kita kan turunin lagi kan YCF-nya. Nah, kalau misalkan diturunin lagi berarti YCF dan dari YCF itu berarti 3 A E pangkat 3 X. Nah, masukin aja nih YCF-nya itu kan 8 dengan X itu 9 berarti 3 A
Jadi A-nya sendiri ada ya 8/3. Oke. Itu guys. Ada yang kesulitan nggak? Kalau misalkan ada yang kalau misalkan nggak ada yang kesulitan, di sini gue pengen bahas soal RL lagi nih, tapi di luar diktat gitu. Mungkin ini lumayan juga ya buat nanti belajar nanti pas di soal matek nanti. Ini soalnya ini kayak sangat-sangat wow gitu loh. Tapi sebelumnya gue pengen nanya dulu ke kalian, ada yang merasa kesulitan nggak buat soal matek yang 3 nomor? Gue mau nanya lagi dong. Iya, kenapa? Berarti buat Y0 sama Y aksen 0 rumusnya sama ya? Yang YCF sama dengan AE pangkat itu. Iya, sama. Yang membedakan Oke. itu kan Y-nya itu ada yang diturunkan sama yang nggak diturunkan. Kalau yang ini kan sebelum diturunkan, kalau ini setelah diturunkan. Itu aja sih. Oke. Thanks. Nah, Oke. aku nanya deh. Iya, Kalau nomor 3B pakai Laplace gimana? apa? Itu kan metodenya pakai ODE. Kalau dimintain Iya, nanti di soal pakai Laplace, Laplace. Eh, Kayaknya nggak mungkin deh, karena kan ini kan homogen ya. Kalau misalkan nanti sama dengannya bukan 0, boleh deh ada Laplace-nya gitu kan. Tapi sebelumnya gue nggak tahu sih kalau persamaan ini ada Laplace-nya. Saya gue belum dapat soalnya gitu, belum pernah familiar aja. Itu sih. Paling kalau soal-soal kayak gini, itu kalau nggak dicarinya YCF sama YPS gitu. YPS-nya itu apa? YPS-nya itu nanti hasil dari perhitungan yang bukan sama dengan 0. Yang tadi gue sebut kayak sin X, iya. pangkat sekian-sekian gitu. Itu sih. Ada yang mau ditanya lagi? Mau nanya lagi deh. Nomor Iya. satu yang awal-awal sebelumnya deh. Iya, kenapa tuh? Itu kan nomor 1 T+1 kuadrat dibagi T+2 tuh ya. Gimana? Nah, ya itu kan T kuadrat plus 2T dibagi T+2 kan bisa kan? Jadi T kali T kuadrat? T+2 bagi T+2. Yang mana, Wilky? Jadi Sorry. yang T kuadrat plus 2T plus 1 pecahannya jadi 2. T kuadrat plus 2T per T plus 2 ditambah 1 per T plus 2. Bisa sih, tapi kan kita itu kan kayak ngeribetin gitu ya. Itu kayak jatuhnya mempersulit perhitungan gitu kan. Karena ini soalnya itu lebih condongnya itu ke persamaan yang ini, sifat yang di atas. Jadi kalau misalkan bisa dipecah satu-satu, ya pecah aja gitu. Tunggu, fungsi Laplace itu sifatnya emang kalau Laplace itu bisa dibagi ya, bukannya Laplace itu sifatnya itu hanya untuk penjumlahan aja ya, yang dipisah. Ini kalau gue lihat Laplace-nya pembilang penyebutnya dipisah di Laplace-in. Yang mana? Itu kan Laplace-nya Laplace di pembilang, nanti pas itu di Laplace-in yang di penyebut. Itu emang ada ya sifat gitu ya? Nah, yang ini ya lo yang pertanyain ya. Iya, 1A ini yang 2 faktorial per S plus 1A itu pembilangnya di Laplace. Nah, di penyebutnya di Laplace-in gitu loh, terpisah. Oh, karena ini gue mau ngelaplasin itu yang ini sama yang ini. Sebenarnya itu sama aja. Lo mau boleh gabung atau enggak? Karena nanti ujung-ujungnya itu digabung. Tapi kalau mau misalkan lu masih kayak kebingungan gitu, mendingan kayak dipecah gitu kan. Nah, 2 faktorial per S2 plus 1 itu dari mana? Itu hasil Laplace dari T kuadrat ini.
Sedangkan kalau yang T plus 2 itu yang Laplace dari yang ini. Itu. Sorry. Ini gue pas pakai kalkulator kok ada fungsi aneh ya, ada EI-nya ya. Gue udah coba sih pakai kalkulator Laplace. EI dari mana? Gue kirim aja kali ya ke sini ya. Mau fotoin. Boleh. Korea agak lama. Nggak apa-apa. Oyapel mau bantu koreksi juga. Kayaknya jawaban yang mana tadi ada yang S-nya dicoret itu sebentar ya. Kayak tadi ada yang dikoreksi deh yang nomor Ini nggak sih? 1 B. oh ya Atau ding satu. udah bener deh, udah bener. Aman. Yang mana? Nomor berapa emang, Kim? Enggak yang 1A tadi. Yang waktu Rangga nanya tadi kayaknya udah bener kok. Udah bener kan? Udah. Gimana Wiki? Apakah udah terjawab? Sabar. Ya, aman. Oh ya, kalau masih lama nggak Wilky? Kalau misalkan masih lama, gue lanjut ke RL aja. Udah dikirim kok. Wait, bentar. Belum ada Wilky. Demi apapun, sumpah. Kirim di mana ya? Ini udah di chat. Udah gua upload. Di gue nggak ada, sumpah. Demi apapun. Ya udah deh, nanti aja deh. Gua PC aja deh. Oke. Di sini gue pengen ngebahas soal gue ini dulu. Soalnya RL. Mungkin ini lumayan juga ya buat kalian nanti belajar. Kalau misalkan nanti di soal UTS-nya itu keluar gitu soalnya kayak gini. Kasih aja. Gue bikin dulu, gue gambar dulu rangkaiannya. Ada sebuah tegangan. Tuh, plus, ada induktor. Ini lagi. Ini. Masuk lagi ke sini. Terus masuk lagi ke sini. Oh ya, kalau soal ini nggak pakai angka, jadi kita main sama rumus saja, sama kata-kata gitu kan. Ini energinya itu energi DC. Nah, ini R, ini R. Nah, arus ya, itu mengalir ke sini. Itu I1. Nah,
I2-nya nanti masuk lagi ke sini. I2. Nah, ini setelah itu diberitahu I1 T dan astagfirullah dan I2 T dengan 0 dengan T sama dengan 0 dan terhadap DI per DT itu sama dengan E per L. Nah, di sini soalnya tuh kita harus cari tahu nilai I1 dan I2 terhadap rangkaian RLC ini berapa. Pertama-tama kayak arus di KCL gitu, kita harus nentuin dulu loopnya sama tentuin dulu arah loopnya. Gua mau arah loopnya yang pertama tuh ini dan ini arah loop 2. Nah, gua mau kasih tahu lagi resistor kalau dilapasin itu tetap R. Kalau dilapas tetap R nilainya. Kalau induktor kalau dilapas itu nilai SL gitu. Nah, kita kalau energi ini DC kalau dilapas jadi E per S gitu. Nah, masuk ke loop 1 itu E per S masuk ke induktor berarti SL berarti terhadap I1S ditambah masuk ke resistor ini, tapi kan arahnya berlawanan, bisa yang pada loop 1 ke bawah, loop kedua pada atas kan, berarti R buka kurung I1 S kurang I1 2 S kurung tambah R di sini pastinya R I1S gitu kan. Nah, kita sederhanain lagi E per S dengan SL 1 S ditambah 2 R I 1 kurang R I 2 S. Kenapa ini 2 RI1? Karena RI1 ditambah RI1 gitu, jadi 2 RI1. Nah, kita bisa dapetin lagi sini, kita keluarin I-nya berarti SL ditambah 2R tutup kurung I 1 per S I1S dikurang R I2
Ini terhadap loop 1. Sekarang kita ke loop 2. 2, gue masukin ini aja deh. Loop 2. Dan warnanya. Loop 2 kan berarti masuk ke sini kan. SL. Tapi I2 kan masuk ke sini. Nah, berarti SL lepas dari induktor dikali dengan I2 ditambah masuk ke sini R yang ini RIS RI2 S ini juga S juga ditambah R I2 dikurang I1 dengan 0. Nah, lanjut lagi SL I2 ditambah 2R I2 dikurang RI1 dengan 0. Kita dapat persamaan SL ditambah 2R I2 S ditambah dikurang R I1S dengan 0. Di sini ada yang kebingungan nggak? Oh ini sorry, kurang S. Ada yang rasa kebingungan? Kalau ada yang kebingungan bilang aja ya. Ini persamaan pertama, ini persamaan kedua. Nah, ini persamaan ketiga nih. I2 dikali SL ditambah 2R sama dengan I1 S R. Itu di sini gue mau nyari nilai I2-nya itu berapa. I1S kali R per SL tambah 2R. Ini udah persamaan ketiga. Di sini ada yang kesulitan, ada yang bingung, biar gue bisa lanjut. Gak ada ya? Oke. Kita lanjut. Sekarang kita substitusi persamaan 3 ke 1. Nah, persamaan 3 itu kan I2 sama dengan I1 R per SL tambah 2R kan. Nah, sedangkan pertama tuh ini. Berarti kita masukin nilai I2-nya ini yang di sini. Jadi kayak gini nih. E per S dengan SL tambah 2R I1 dikurang R kali I1
R per SL tambah 2R. Nah, ini kayak gini. Selanjutnya, kan ini kan dalam bentuk pecahan gitu ya. Enak gitu kalau dilihat kan. Nah, di sini kita kali kedua ruasnya itu kita kali SL ditambah 2R buat ininya jadi sendiri gitu loh, bukan pecahan lagi. Jadi selanjutnya E per S dikali SL tambah 2R sama dengan SL kuadrat. SL tambah 2R kuadrat I1 kurang dikurang itu begini ini deh. Ini bisa gua masukin lagi ke sini SL tambah 2R kuadrat. I1. Nah, langsung I1 sama dengan bentar. Wait, bentar. Jadi salah nggak ya gue? 2R. Oh ya, oh ya, ini R kuadratnya itu kan gara-gara R dikali R itu ya guys. Nah, I1 S sama dengan E per S E per S S L tambah 2 R 2 R per buka kurung SL tambah 2 R dikuadratin kurang R kuadrat kan. Nah, di sini kita bagi atas sama bawahnya dibagi per L. Yang atas dibagi per L, yang bawahnya juga dibagi per L juga. Oke, bentar. Jadi per L. Nah, kalau misalkan kita dapetin itu E per L, SL-nya jadi S tambah 2R per L. Ini jadi S tambah ini pas setelah gue dapetin persamaannya ya, S 3R L. Oh ya, buat
nanti pembagian per L-nya itu, ini kalian bagi ini. Kalian bagi. Nah, yang R kuadratnya, kalian jangan kayak R kuadrat per R. Tapi, begini. R per L. Kuadratin. Tuh. Biar nanti hasilnya seperti yang di bawah ini. Di sini ada yang kebingungan nggak? Biar gue bisa lanjut. Sampai sini ada yang kebingungan. Aman, Pel, Itu aman. mau nanya dah, itu kepikiran R per L kuadrat gimana dah? Itu karena kita kan kita kan bagi per L ya kan. Kalau misalkan ini kan di dalam kuadratnya. Tapi kalau ini enggak kan. Harusnya iya karena R kuadratnya ini itu dimasukin ke dalamnya loh. Maksud gue R-nya ini belum termasuk kuadrat gitu. Kalau misalnya kita bagi per L. Tuh. Ketiga. Kalau misalkan soalnya nih kalau misalkan gue bikinnya R kuadrat per L, nanti nggak dapat persamaan pecahan yang di bawah ini. Malah nggak jelas gitu loh. Makanya gue berasumsi kalau misalkan R kuadratnya ini di saat dibagi L, itu hasilnya R kuadrat per L kuadrat juga. Biar nanti di sini bisa 4R kuadrat per L kuadrat dikurang R kuadrat per L kuadrat bisa dapat 3R L kuadrat gitu. Itu sih. Di sini ada yang bingung lagi. Berarti di penyebut pembilang harus 1 per L kuadrat dong dibaginya. Iya, 1 per L kok. Enggak dong. Jadi gini, yang ini lo bagi per L di dalamnya. Jangan waktu di saat pas udah pecahin akar 2-nya gitu loh, kuadratnya gitu. Nah, R kuadratnya ini itu sebenarnya itu kita masukin per L-nya tuh jadinya R kuadrat per L kuadrat loh. Ya, gimana ya gue jelasinnya. Bentuknya kayak gini juga Wilky. Tapi kalau ini langsung R kuadrat L kuadrat gitu loh. Langsung kayak R per L kuadrat gitu. Jangan nanti bikinnya R kuadrat per L gitu. Soalnya nanti kalau misalnya kayak gitu nggak dapat pecahannya gitu. Mikir-mikir dulu. Nanti deh. PC. Oke. Gua lanjut ya. Kita di sini sama ini kita dapat lagi nih ABC-nya. Jadinya kita buat A, S, ditambah B, S, ditambah RL, ditambah G, S, ditambah 3R, L, gitu. Nah, di sini kalian bebas, kalian bisa kayak perkalian kayak biasa, yang sebelum-sebelumnya, kayak A-nya nanti perkalian dari sini, B-nya itu perkalian dari sini, C-nya perkalian dari sini. Kalian bebas, tapi di sini gue kayak gue cuma kasih tahu kalau misalkan itu kan bakal ribet banget ya perkalian kayak gitu. Mending kita kayak ini aja, kita mau nyari nilai A-nya nih. A sama dengan samaan yang ini kita tulis ulang. S tambah LR. S tambah 2R per L per S tambah RL
S tambah 3R per L. Tapi nanti kalian kali yang di bawah A-nya ini. Yang di bawah A-nya ini kan S kan, berarti dikali S nanti. Tapi S itu kan bernilai 0 kan, karena di sininya tuh nggak ada gitu, nggak ada S kurang 3R, S kurang 4R gitu kan, nggak ada. Nah, kita berasumsi kalau misalkan nilai S-nya itu sama dengan 0 di saat S sama dengan 0 gitu. Nah, kita coret, kita substitusi ini nilai A, nilai 0-nya berapa? Di A sama dengan 0. Jelek banget ya nama gue. Oh, gini aja deh, gue langsung aja. Setelah disubstitusi nilai 0, nilai 2R per L dibagi R, kan kalau misalkan ini 0, ini 0 berarti R dikali 3R kan berarti kan 3R kuadrat kan. 3R kuadrat dibagi L kuadrat. Gitu. Nah, ini bisa kita coret nih. Set, 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 set. Ini jadi 1, ini 1. Jadinya nilai itu 2/3 L R. Nah, begitu juga yang B. Yang B juga sama. Tapi kita bikin lagi, kalau ini kan yang B kan di bawahnya kan S tambah R per L. Nanti kita kaliin di sini. Tapi nanti terhadap S sama dengan min R per L. Oke, gua kasih gambaran. S tambah 2R per L dibagi S tambah R per L. S 3R kali sama S tambah R per L. S L. Liquid, ya Allah. Nah, ada berarti di sini yang di sininya guys, min R per L. Kenapa min R per L? Karena di sini gua S tambah RL dengan 0. Berarti S ya itu minus R per L gitu. Nah, kita bisa coret lagi nih di sini. S tambah RL, S tambah RL. Nah, kita bisa dapat itu di saat dimasukin minus R per L itu sama dengan R per L. Nah, ini berarti gini ya. Minus R per L kali lagi minus R per L ditambah 3R per L berarti kan 2R per L kan. Ini. Nah, setelah itu kita bisa dapat itu R per L kali minus L kuadrat tambah 2R kuadrat. Gitu. Kita bisa coret. Maka hasilnya setengah L per R. Itu nilai B-nya. Nah, nilai C-nya juga sama. Nilai C-nya itu
S tambah 2R per L per S tambah 2R. Tapi terhadap yang tadi di bawah C-nya ini, di bawah C-nya itu kan S tambah 3R per L. Nah, nanti dikali itu kali S tambah 3R per L. Ini nanti di sini terhadap S sama dengan minus 3R per L. Gitu. Nah, kita bisa dapat nilai C-nya itu, ini bisa kita coret 3 per L yang ini. Nah, selanjutnya kita bisa dapat nilai minus 3 per R per minus 3R per L itu ditambah 2R per L itu sama dengan minus R per L kan. Nah, minus 3R per L itu ditambah lagi sama ini. Jadinya minus R per L. Nah, jadi itu kalau misalkan kita dapat jawabannya, sorry, ini minus 2R ya. Nih. Jadinya itu hasilnya minus 6 R, L per R. Nah, kita kan udah dapat nih nilai A, B, C-nya. Nah, itu kita masukin aja nih. Duh, ini yang gue bingung. Begini aja deh. Sama-sama pelajari aja. Oke. Di sini kita bisa dapat tuh nilainya I1 itu dengan E per L kali itu 2/3 L per L.
per S kurang minus setengah L per L per S R per L plus minus 6 L minus 6 L per L juga. Ini S tambah 3R per L. Nah, ini kan bisa kita coret ya. Ini, ini, ya kan. Terus kita bisa keluarin juga R-nya di E per R. Dong, Laplace, 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 ya, Laplace ya, sorry. Ini kita sederhanain dulu. Setengah S tambah 2 RL minus setengah S tambah 3R per L. Ya, tuh kita sederhanain, kita bisa dapat hasilnya itu dengan E per L, E per R, dengan minus per 6, 4 S minus per 3 SL per R minus 6 S L per 3, tambah 3 L. Kita. Nah, aku mau kasih tahu lagi, setelah di Laplace kita bisa dapat nya per 6 E per R. Lepas dari per S kan 4. Lepas dari ini kan 3 min R L T kan. Nah, ini ya sorry, udah. Bukan sudah. Karena kan dikeluarin ya. Setelah itu E 3R per L ada T. Ini kita bisa anggap itu bernilai 0 karena karena
ininya udah terlalu kecil banget kan nilainya. Yang E-nya ini. Jadi kita bisa asumsi kalau nilainya itu sama dengan 0. Nah, T-nya sudah besar banget. Nah, berarti kita sudah dapat I1 dengan 4/6 E per R kan. Per R. Nah, jadi kita sederhanain jadi I1 itu 2/3 E per R. Nah, lanjut tadi buat I2 kan kalau buat tadi di grup 2 ya kalau nggak salah tuh kita itu segini untuk I2 1 tambah L di T. Nah, kita bisa keluarin lagi jadi 2I2 R dengan I1 R kurang L. Laplace dari I kan berarti DI per dt ya. D per dt. I per dt. Nah, berarti I2-nya kita cari I2-nya berarti kita bagi aja kedua ruasnya jadi dibagi setengah 2R dibagi 2R dibagi 2R nanti nilainya itu I2 dengan I1 per 2 kurang L per 2R. Nah, di per dt itu tadi kan sama dengan E per L kan. Nah, L-nya bisa kita coret. Setelah itu berarti I2 I1-nya tadi kita udah dapat itu senilai per 6 R per 6 S per 6 sorry 2/3 dikali setengah dikurang E per sorry ini masih dalam bentuk ER ini kurang lagi E per R dikurang E per 2R berarti I2 nya itu per 3 ER dikurang E2R berarti kita bisa dapat I2 nya itu E per R 3 dikurang setengah maka nilai I-nya itu dengan minus E per 6R. Kenapa maksudnya minus di sini itu apa? Berarti arahnya berlawanan gitu. Ya. Berlawanan kita. Udah guys, kita bisa dapat videonya segini dan I1-nya segini. Sebelumnya ada yang mau ditanya?
Mananya enggak. Atau udah kayak merasa pusing gitu ya dengan RL? Kayaknya udah pada pusing nih. Tapi nggak apa-apa guys, kalau misalkan kalian ada kebingungan, kalian bisa chat juga ke gua penyelesaiannya gimana gitu. Biar gua mungkin karena udah malam ya, mungkin dari gua udah cukup sih itu doang. Semoga bermanfaat ya yang buat RL. Nanti SSA-nya gue bagi lagi.